ke ceritanya. Tadinya saya pikir apa namanya kalau takutnya dulu khawatiran kalau misalnya udah apa namanya ada penyelesaian segitiga ini ceritanya habis ya kan gitu. Nah apa ternyata kan mau disambung lagi nih pikirnya kan gitu. Karena abang pernah ngomong sama saya dulu tuh nggak ada habisnya gitu, jadi mungkin bisa jadi tiap tahun dia pernah ngomong sama saya. Terus saya pikir kalau misalnya cerita si Dul ini diakhiri nih ya, oke memang harus berakhir kisah cintanya. What next? Maksudnya ceritanya apa lagi? Dul ini belum, waktu itu kan memang belum ada bayangan apa sambungannya nanti kalau misalnya lanjutnya kayak gimana. Sekarang kan udah bayangan kalau misalnya lanjut konflik lebih ke yang nerusin tuh dulu kecil gitu. Saya pikir kayak gitu waktu itu. Nah kalau dari saya pribadi gitu ya, misalnya selesai udah semua gitu, saya sih nggak khawatir apapun. Maksudnya gini loh, sedih ya mungkin pisah gitu ya, lebih ke ngerasa apa ya, karena dulu itu kan udah lama sama kita, tiba-tiba bukan sebuah karya lagi mungkin ya, buat saya itu udah menjadi bagian hidup gitu. Bahkan saya merasa kayak tokoh Sarah itu akan hidup dalam diri saya, walaupun kita individu yang berbeda lah tetap, tapi udah rasa memilikinya tinggi banget gitu. Dan kehidupan Dul ini walaupun ini adalah imajinasi, tapi di kita tuh kayak udah nyata, bukan penonton aja, kita pemain juga ngerasa gitu. Jadi ngerasa kayak apa ya, tiba-tiba kehilangan dunia yang lain ini gitu, gimana ya, sedih gitu. Tapi kalau masalah kegiatan-kegiatan, saya terus terang memang berencana, memang saya setelah dulu ketiga di ini selesai, memang saya udah komit, saya mau fokus di bidang hukum dulu karena saya lagi membangun di situ kan, lagi nunggu pelantikan menjadi advokat gitu. Saya orangnya soalnya fokusan gitu, jadi buat saya tuh apa ya, kalau kita fokus baca aja kita bisa tembus gitu, itu prinsip saya. Jadi saya mau coba settle dulu membangun di bidang hukum nih gitu. Berkarya ya masih teater yang udah pasti, karena saya memang lebih suka teater daripada film sebetulnya. Dari dulu gitu, lebih cinta teater, lebih cinta teater daripada sinetron atau film. Rencananya setelah film ini memang mimpi mewujudkan mimpi yang Iya, itu. saya kan udah kuliah 4 tahun, bener-bener perjuangan saya kuliah tuh nggak gampang. Saya juga kuliah bukan nyari gelar atau apa sekedar kesibukan, bukan loh. Saya tuh punya cita-cita, saya punya tujuan ingin membantu anak-anak Indonesia, bahkan di dunia, lepas dari apa ya, bisa dicegah dari kekerasan pada anak gitu. Jadi saya ingin mencegah kekerasan pada anak dan juga menangani kasus-kasus anak gitu yang menjadi korban kekerasan. Tapi saya lebih ke pencegahannya, kalau kita bisa cegah kan lebih baik, jangan nunggu terjadi gitu. Jadi saya lagi sudah berencana sama teman-teman saya, ada beberapa yang aktivis, mau membuat satu komunitas, lembaga yang berkaitan dengan itu semua. Saya punya banyak planning di situ karena sebagai seorang artis itu passion ya. Tapi kalau kita bicara nilai-nilai kemanusiaan itu sudah tertanam dalam diri kita semua, dong, udah pasti gitu. Jadi itu memang apa ya, hal yang memang saya harus jalani, bahwa hidup saya itu banyak yang saya bisa lakukan yang bermanfaat dalam hidup ini, bukan cuma seni gitu loh gitu. Jadi banyak lah, dan terlebih juga anak-anak saya udah mulai gede, udah SMP. Saya ingin juga kan meningkatkan kualitas mereka gitu dari segi pendidikannya, jadi saya harus banyak memantau, membimbing gitu, itu juga sih. Jadi banyak hal yang saya harus lakukan, karena terus terang kalau sinetron film tuh sangat menyita waktu ya, promo-promo menyita waktu, jadi memang nggak bisa dibarengin gitu. Kayak kemarin aja saya juga skripsi itu saya sambil promo, sambil syuting promo tuh. Waktu premier di Belanda aja saya menyempatkan diri ke Istana Perdamaian kan di Den Haag untuk nyari bahan skripsi di library di sana gitu. Karena kan skripsi saya dulu tuh waktu itu kebetulan tentang perlindungan anak di zona perang. Saya gimana ya caranya bisa menolong anak-anak yang terjebak di zona perang seperti Suriah, Palestina gitu. Jadi memang cita-cita saya tuh gak gampang gitu. Jadi
saya harus fokus. Jangan lupa subscribe ya.